jalan kami sendiri, tetapi biar firman-Mu yang menerangi, yang menjadi petunjuk, yang menuntun kami. Karena di dalam jalan-Mu kami akan menemukan semua rencana-Mu yang telah Kau tetapkan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan pikiran kami, sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom, senang berjumpa dengan Bapak Ibu, sungguh satu kehormatan, satu sukacita untuk saya Pendeta Nathanael Prayogo bisa menikmati ibadah yang diberkati Tuhan dengan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan yang luar biasa kita rasakan di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hari lagi kita akan melihat satu perhelatan besar Bapak Ibu di seluruh dunia, juga termasuk di Indonesia akan ada Hari Raya Imlek. Dan kita sudah melihat ya nuansa yang sudah banyak kita alami, kita dengar, atmosfernya sudah begitu terasa Bapak Ibu di mall ya. Kita lihat di tempat-tempat umum ada ornamen, ada lagu-lagu yang dikumandangkan di sana dan memberikan suasana yang sungguh-sungguh sangat khas. Bapak Ibu, bagi Anda yang merayakannya dan bagi Anda yang ikut bersukacita di dalamnya, apa sih makna yang sebenarnya dari perayaan ini? Perayaan Tahun Baru Imlek. Saya tidak berbicara secara khusus tentang itu Bapak Ibu, tetapi saya tergelitik sekali untuk mencari tahu apa sih makna utama dari perayaan Tahun Baru Imlek ini. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa makna utamanya tentu saja adalah angpau Bapak Ibu ya. Bagaimana bisa mendapatkan angpau, bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang lebih tua, dari keluarga-keluarga dekat. Tentu tidak salah. Tetapi ketika saya coba untuk mencari tahu apa sih sebetulnya yang sedang dirayakan. Malam hari Selasa malam sebelum perayaan tahun baru tersebut Bapak Ibu, maka ada satu acara yang sangat penting. Dan acara itu namanya reunion dinner, makan malam bersama-sama, makan malam berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu, itu sebetulnya inti yang indah dari perayaan Tahun Baru Imlek ini. Saya mencatat setidaknya ada 7 hal yang orang biasa melakukan di malam menjelang Tahun Baru itu. Ada reuni keluarga, ada menghormati leluhur dalam pengertian menceritakan tentang sejarah keluarga dari papa mama ya, mak engkong dan seterusnya, supaya generasi yang berikutnya tidak kehilangan silsilah keluarga yang memang penting, karena dari silsilah itu setiap kita ada dan dilahirkan. Ada acara menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dan rasa syukur. Ada doa dan harapan. Ada cerita tradisi Bapak Ibu. Ada saat menguatkan hubungan. Dan tentu saja di dalamnya ada memberi dan menerima angpau. Bapak Ibu, satu tradisi yang indah. Karena di dalamnya memperkuat nilai-nilai kekeluargaan. Mempererat tali kekeluargaan yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang dirusak secara luar biasa oleh iblis. Bagaimana kita sebagai orang percaya memandang kekeluargaan? Bagaimana kita memandang tentang keluarga? Hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua Bapak Ibu. Baik apakah Anda merayakannya atau Anda ikut bersukacita di dalamnya. Mari kita akan melihat kembali apa yang Alkitab tuliskan tentang keluarga. Karena ini adalah satu berkat yang besar Bapak Ibu. Selain Tuhan menyelamatkan kita dan menjanjikan, memastikan, menjamin adanya sorga, maka Tuhan memberikan miniatur sorga itu
yang nanti akan kita tinggal selama-lamanya, miniaturnya itu ada dalam keluarga. Tuhan menciptakan keluarga supaya di dalamnya ada suasana sorga. Ada ada awal, ada pra-surgawi. Itulah rencana Tuhan. Dan mari hari ini kita akan melihat, bercermin kembali, mengevaluasi kembali bagaimana kita membangun perjalanan keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa ini yang dimaksud dengan keluarga? Tema yang saya berikan pada hari ini adalah biarlah iman itu juga bertumbuh di dalam keluarga. Iman menjadi kokoh di dalam keluarga. Iman menjadi sehat di dalam keluarga. Dan iman menjadi dewasa juga di dalam keluarga. Karena di dalam keluargalah kita menghabiskan waktu, kita memakai waktu kita yang terbanyak, terbesar dari seluruh rangkaian hidup kita. Dan kalaupun ada di antara Anda yang dari kota lain dan Anda pindah ke kota Surabaya, maka Anda juga punya keluarga. Karena keluarga punya dua makna. Yang pertama keluarga jasmani, di mana ada ayah, ibu, dan anak. Tetapi juga ada keluarga rohani. Dan ini adalah keluarga rohani Bapak Ibu. Gereja adalah keluarga rohani. Itu sebabnya jangan hanya datang ke gereja. Jangan hanya beribadah ke gereja. Tetapi jadilah keluarga di dalam gereja. Karena itu akan memberi kepada kita awalan, prolog dari bagaimana suasana sorga yang akan kita tinggal selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan apa itu keluarga. Satu definisi yang baik menurut saya adalah keluarga adalah satu lembaga dasar masyarakat. Lembaga terkecil dari masyarakat. Lembaga pembentuk masyarakat. Yang diprakarsai oleh Tuhan, di mana setiap anggotanya belajar, menerima kasih, dan mengasihi. Itulah definisi yang menurut saya yang sangat baik untuk bisa menjadi cermin bagi keluarga kita. Jadi keluarga itu pembentuk inti dari masyarakat, pembentuk inti dari negara, pembentuk inti dari gereja. Karena inti, maka itu penting. Karena penting, iblis sangat ingin merusaknya Bapak Ibu. Karena rusaknya keluarga akan juga menjadi tanda-tanda rusaknya sebuah bangsa, tanda-tanda rusaknya sebuah gereja. Inti yang penting ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang diprakarsai oleh Tuhan. Tuhan yang punya ide untuk membangun keluarga. Tuhan yang punya ide untuk menyatukan pria dan wanita menjadi satu dan dibangun di dalam satu keluarga. Dan Bapak Ibu, kalau kita ingat bahwa setiap kehidupan kita dimulai di dalam keluarga. Apakah keluarga kita utuh? Apakah keluarga kita harmonis? Atau mungkin Anda terlahir dari keluarga yang broken Bapak Ibu. Tapi sesungguh-sungguhnya setiap kita bertumbuh di dalam keluarga. Ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani. Dua-duanya diprakarsai oleh Tuhan Bapak Ibu. Hal pertama yang kita belajar dalam ibadah pagi ini, dan nanti dalam ibadah berikutnya saya ingin melanjutkan bersama dengan kita semua untuk melihat secara ringkas tentang apa itu keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, keluarga itu adalah idenya Tuhan. Jadi itu bukan kemauan kita, itu bukan dorongan biologis kita, itu juga bukan desakan dari masyarakat atau orang tua kita, itu adalah idenya Tuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita dengan memahami ini, kita harus sangat hati-hati dengan keluarga.
Oh, begitu banyak orang yang membangun keluarga, menikah, tanpa memahami betul bahwa langkah yang mereka ambil adalah langkah yang diprakarsai oleh Tuhan. Sehingga ketika kemudian mereka menyesali, mereka merasa tidak tepat, mereka merasa pilihan yang keliru, dengan mudah sekali mereka membatalkannya, mereka menghancurkannya, mereka memisahkannya dengan segala macam alasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik, pernikahan itu, keluarga itu idenya Tuhan. Tolong, please, jangan ada yang mencoba untuk merusaknya dengan alasan apapun juga. Kalau Anda percaya itu idenya Tuhan, dan Anda sudah masuk di dalam idenya Tuhan, percayalah juga bahwa Tuhan yang punya ide adalah Tuhan yang memampukan Anda untuk bertahan sampai maut memisahkan. Ide itu jangan dikonfrontir dengan alasan-alasan manusia, Bapak Ibu. Mari buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 dan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2, ayat 18 dan ayat yang ke-24. Apa kata Alkitab? Tuhan berfirman. Dengan sengaja saya meletakkan memberi warna yang khusus di sini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ini firman Tuhan. Ini bukan pendapat manusia. Ini bukan pengaruh budaya. Ini firman Tuhan. Tuhan yang bicara, Tuhan yang punya ide, Tuhan yang memprakarsai. Jadi ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti idenya Tuhan, maka yang pertama akan berurusan dengan Tuhan. Jadi segala bentuk perpisahan, perceraian itu urusannya dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya jangan kita berpikir bahwa kalau saya bisa membangun lebih baik, maka saya akan menikmati yang lebih baik. Banyak orang berkata, apakah saya tidak boleh, apakah saya tidak berhak untuk berbahagia? Sementara pernikahan, keluarga yang sekarang saya jalani tidak memberi saya bahagia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Anda memulai dengan Tuhan dan mengerti bahwa ini adalah idenya Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang memproses, membentuk keluarga Anda. Karena ini idenya Tuhan, Bapak Ibu. Apa kata Tuhan? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kalau kita baca dalam konteks Alkitab, bahwa penolong yang sepadan dengan dia, itu adalah penolong yang berlawanan jenis dengan dia. Bukan penolong yang sejenis dengan dia. Bapak Ibu, Alkitab menetapkan dengan sangat tegas. Kenapa kita perlu hati-hati dengan ini, Bapak Ibu? Sebab awal Januari ini, negara tetangga kita sangat dekat dengan kita, telah mengesahkan sebuah undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan. Thailand mengesahkan undang-undang di mana apakah yang di dalamnya adalah pasangan yang berlainan jenis atau yang di dalamnya pasangan yang sejenis memiliki kesetaraan di dalam hak dan dirayakan dengan luar biasa, dengan hormat dan dengan berdasarkan firman Tuhan. Itu melanggar firman, Bapak Ibu. Karena dalam Alkitab, pasangan yang sepadan itu adalah pasangan yang berlawanan jenis. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika negara Amerika Serikat ya kemarin melantik Presiden Trump untuk menjadi presiden mereka, pidato awal, salah satu pidato awal adalah bahwa beliau mengatakan di Amerika
hanya ada dua jenis manusia, pria dan wanita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah menjalani usia ini cukup banyak, kita sangat percaya. Dan ketika kita mendengar adanya penyimpangan-penyimpangan, kita merasa risih. Kita merasa kok aneh. Kita merasa tidak terlalu nyaman. Tetapi Bapak Ibu, anak-anak kita, generasi Z, generasi milenial ini, sudah mulai dibiasakan dengan keadaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa hal-hal yang sejenis itu bukan sesuatu yang, bukan sebuah kelainan, tetapi sebuah perbedaan. Jadi kalau ada orang suka dengan sejenisnya, itu jangan disebut orang itu punya kelainan. Tetapi orang itu hanya berbeda dengan Anda yang tertarik dengan lawan jenis. Maksudnya adalah apa? Supaya meredam satu stigma di dalam kehidupan masyarakat. Itu bertentangan dengan Alkitab Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah mengizinkan atau merestui satu hubungan masuk dalam keluarga di dalam gender yang sejenis. Alkitab berkata dengan jelas, aku menjadikan seorang penolong. Dan kalau kita baca dalam konteks berikutnya, maka kita tahu itulah Adam dan Hawa, pria dan wanita. Kita harus hati-hati, gelombang ini akan semakin deras dan sudah sangat dekat dengan kita Bapak Ibu. Dan itu akan melanda ke seluruh dunia. Kita harus sedini mungkin menjaga, mengawal iman dari anak-anak kita. Iman itu dimulai di keluarga. Next slide please. Di keluarga iman itu dirawat. Iman itu dipraktekkan. Iman itu dikembangkan. Dan Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua bahwa warisan terbaik untuk Anda berikan kepada anak-anak Anda adalah warisan iman. Harta akan bisa lenyap. Pendidikan bisa tidak up to date lagi. Pabrik, toko akan bisa habis. Tapi iman yang kita wariskan akan bertumbuh menjadi bekal hidup di sini dan di kekekalan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima adalah pernyataan Paulus yang luar biasa. Paulus mengatakan memberikan penghargaan, kekaguman kepada Timotius. Karena sesuatu yang diberikan kepada Timotius adalah satu warisan yang luar biasa. Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Bahasa Indonesia memakai kata tulus ikhlas. Bahasa aslinya memakai kata iman yang murni. Iman yang murni. Ya, murni itu berarti tulus ikhlas. Ya, tapi murni. Iman yang pertama-tama hidup. Jadi iman itu hidup. Bukan iman itu teori. Bukan iman itu satu pelajaran lisan. Tapi iman itu hidup. Artinya iman itu dipraktekkan. Iman itu dihidupi. Iman itu nyata, terlihat. Di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Yunika, dan aku yakin juga, kata Paulus, hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu melihat bagaimana kalau iman itu diwariskan, iman itu diajarkan, iman itu diberikan, maka iman itu akan hidup. Karena iman itu memang sesuatu yang berkuasa, yang dahsyat. Bapak Ibu, ini harus menjadi tekad kita bersama. Di dalam keluarga yang adalah idenya Tuhan, maka iman kepada Tuhanlah yang harus menjadi fokus utama. Sayang sekali hari-hari ini Bapak Ibu, hal itu mulai bergeser. Keluarga mulai lebih mengutamakan kepada bagaimana
membekali anak-anak dengan hal-hal yang up to date, dengan teknologi yang terbaru, dengan barang-barang mutakhir. Bagaimana mereka diperlengkapi dengan pendidikan yang top, yang hebat. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang kita tidak boleh juga lupa adalah hal-hal itu adalah hal duniawi. Dan semua yang duniawi akan berakhir di dunia ini. Kalau kita masih percaya, kita ingin masuk sorga dan kita ingin hidup di sorga, maka kita harus mulai membekali anak-anak kita tentang hal-hal sorgawi. Bukan hanya tentang hal-hal di masa depan dalam hidup ini. Bapak Ibu, Paulus memberikan penghargaan kepada Timotius. Karena kita tahu Timotius adalah anak didik Paulus yang begitu kuat. Yang begitu totalitas, begitu submit kepada Paulus. Dari mana? Ternyata dari keluarga. Dari keluarga, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua, bagaimanapun keadaan keluarga kita, saya berdoa supaya di dalam keluarga Anda mulai memikirkan tentang warisan iman. Mengerti bahwa keluarga adalah idenya Tuhan, sehingga dengan ide Tuhan itu, Tuhanlah yang harus menjadi prioritas di dalam keluarga kita. Ada satu tulisan bagus Bapak Ibu. Seseorang mengatakan bahwa the values we leave our children are more important than the valuables we leave them. Nilai-nilai yang kita tinggalkan, yang kita wariskan untuk anak-anak kita lebih penting dari barang-barang berharga yang kita wariskan kepada mereka. Jika Anda memiliki anak-anak di dalam masa asuhan, sampai dengan kira-kira SMP Bapak Ibu. Kalau sudah SMA, kita tidak terlalu bisa mengendalikan mereka. Peer pressure akan sangat kuat menyerang mereka. Tekanan teman sebaya akan sangat kuat menarik mereka. Disitulah Bapak Ibu, kita bisa menguji diri kita sendiri sebagai orang tua. Apakah kita telah menanamkan akar kekristenan dengan kokoh. Setelah mereka SMA Bapak Ibu, maka kita sudah hanya tinggal berharap-harap bahwa yang kita bagikan akan menjadi pagar dalam perjalanan mereka. Tapi kalau anak-anak masih SD, masih maksimal di SMP Bapak Ibu, masa asuhan kita, disitulah kita bisa menekankan, mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga harus berpusat kepada Kristus dan iman itu harus diajarkan. Hari ini saya ingin membawa kita semua di ibadah pertama untuk menjadikan keluarga dengan pengertian itulah idenya Tuhan. Dan yang kedua, keluarga adalah pusat belajar. Karena definisi tadi mengatakan bahwa keluarga adalah lembaga terkecil masyarakat yang diprakarsai Tuhan. Dan di dalamnya setiap anggota belajar. Keluarga harus menjadi pusat belajar. Apa yang dipelajari Bapak Ibu itu penting. Karena hari ini saya percaya juga bahwa di keluarga anak-anak belajar. Begitu banyak dia belajar. Orang tuanya bukan hanya membawa dia ke sekolah yang bagus. Orang tuanya juga menambahkan les, ekstrakurikuler, olahraga, kegiatan-kegiatan lainnya yang membekali anak. Bagus Bapak Ibu. Tapi jangan lupa kita harus kembali kepada prinsip yang pertama. Keluarga adalah idenya Tuhan. Apakah Anda juga meletakkan di keluarga menjadi pusat pembelajaran untuk kita mengenal Tuhan? Ada 3 hal yang kita bisa belajar di dalam keluarga. Kita hanya melihat dalam ibadah pertama ini bagian yang pertama saja Bapak Ibu. Yaitu keluarga adalah pusat di mana setiap anggotanya belajar mengenal Allah. Bapak Ibu, manusia setelah jatuh dalam dosa, tidak punya keinginan secara natural
untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena ada dosa. Dosa membuat pemisahan antara manusia dengan Allah. Manusia tidak kepingin dekat dengan Allah. Manusia tidak tertarik dengan Allah karena sifat dosa kita. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Dan menjadi ciptaan yang baru berarti kita dibawa dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Bapak Ibu, apakah dalam keluarga Anda ada cerita-cerita tentang Tuhan? Apakah papa mama meluangkan waktu menceritakan tentang cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak Anda? Bapak Ibu, jangan, tolong perhatikan ini, jangan menyerahkan tanggung jawab untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, mereka hanya ketemu dengan anak-anak Anda beberapa menit, Bapak Ibu. Itu pun tidak bisa maksimal, karena harus ada ini, ada permainan, ada dan sebagainya. Waktu terbesar untuk anak-anak bisa berinteraksi adalah dengan orang tuanya. Apa yang Anda ajarkan kepada mereka? Apa yang Anda sampaikan kepada mereka? Tentu saja saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menyampaikan, kita tidak mungkin memberikan apa yang kita tidak punya. Kalau kita tidak terlalu mengenal Allah, kita juga tidak mungkin bercerita tentang Allah kepada anak-anak kita. Kalau kita sendiri tidak terlalu tertarik dengan Alkitab, tak mungkin kita menceritakan Alkitab kepada anak-anak kita. Jadi mari dari orang tua, kita harus punya ketertarikan untuk mengenal Allah. Untuk belajar firman, membaca Alkitab. Setidak-tidaknya mengerti cerita-cerita di Alkitab. Cerita dari Adam, cerita dari Nuh, cerita dari Abraham dan seterusnya Bapak Ibu. Ayo kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dan yang pasti adalah Bapak Ibu, kita harus ceritakan Yesus kepada anak-anak kita. Yesus, jangan membuat kesimpulan karena saya Kristen, anak-anak saya pasti Kristen. Tidak Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan kita bisa berikan secara kelahiran. Tidak otomatis. Saya lahir dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Saya besar di keluarga Kristen. Dididik dengan nilai-nilai Kristen. Tapi saya harus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Dari mana? Dari orang tua saya mendorong, mulai memaksa saya untuk mengenal Tuhan dari sejak awal. Dipaksa membaca Alkitab, dipaksa untuk ikut di sekolah minggu, dipaksa untuk mendengar cerita-cerita tentang Alkitab. Pada suatu hari, secara pribadi saya mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saya dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Anda menjadi orang percaya, Anda anak Tuhan, Anda yakin betul siapa Yesus. Tidak otomatis anak Anda seperti itu Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang ibu datang kepada saya. Dengan berlinang air mata dia berkata begini, Pak, apa yang saya harus lakukan? Karena anak saya menyatakan dengan jelas kepada saya bahwa dia tidak percaya Tuhan. Terkejut Bapak Ibu. Dan saya tanya, Ibu, apa yang Ibu lakukan kepada anak-anakmu? Apa yang Ibu investasikan dalam anak-anakmu? Lalu dia berkata, ya Pak, saya mengaku salah karena memang saya hampir tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak saya dalam keluarga. Kalau Anda nggak pernah mengajarkan tentang Tuhan, Anda berharap ada orang mengajarkan tentang Tuhan? Tidak. Orang akan mengajarkan tidak ada Tuhan. Media sosial akan mengajarkan tidak perlu Tuhan. Dunia akan mengatakan tidak butuh Tuhan. Kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka, tak mungkin Bapak Ibu, mereka dengan tiba-tiba mereka berkata, wow ternyata Tuhan itu ada. Keluarga adalah pusat belajar yang pertama, mengenal Allah.
Yang kedua, keluarga adalah pusat belajar untuk mengenal nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu, kita semua mengerti, manusia itu hidup, manusia itu besar, bukan oleh karena apa yang dia punya, tetapi karena apa yang dia percaya, Bapak Ibu. Kebesaran seseorang bukan pada aksesorisnya, tetapi pada nilai-nilai hidupnya. Itu sebabnya kita lihat contoh di luar sana. Ada banyak orang kaya raya, tidak kekurangan apapun, pintarnya luar biasa. Tapi mohon maaf, nilai-nilai hidupnya berantakan. Nilai hidup jauh lebih penting dari apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, nanti dalam ibadah berikutnya saya ingin berbagi kepada kita. Bagaimana keluarga adalah pusat kita belajar makna kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini keluarga sedang dalam masa yang berbahaya. Mengapa Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu. Hari ini kita bisa memberikan kepada anak-anak kita fasilitas-fasilitas terbaik, termodern, termahal. Kita lupa mengajarkan kepada mereka bahwa yang semuanya itu sebetulnya diawali dengan pergumulan yang besar. Dengan perjuangan yang sangat mahal. Dengan keringat yang mungkin berdarah-darah. Dan mereka tinggal menikmati saja. Kita tidak menceritakan kepada mereka atau setidak-tidaknya memberitahu kepada mereka bahwa untuk sampai di titik ini ada perjuangan panjang yang papa dan mama sudah lewati. Dari mana anak-anak tahu kalau kita nggak pernah ceritakan? Yang mereka nikmati hanya semua keinginan mereka dipenuhi. Semua kemewahan mereka dapatkan. Mereka tidak mendapatkan cerita atau setidak-tidaknya gambaran bahwa dulu orang tuanya menderita luar biasa. Bapak Ibu, hidup tidak seindah yang dibayangkan oleh anak-anak kita. Kita sudah mengerti itu. Hidup tidak seperti di taman impian. Disneyland itu sebuah tempat yang hanya ada di bumi dan untuk masuk itu mahal harganya. Tapi berapa banyak orang anak-anak kita berpikir oleh karena memang semuanya serba ada. Mereka berpikir hidup itu seperti di Disneyland. No, hidup itu penuh perjuangan yang berat Bapak Ibu. Sayang sekali kita sebagai orang tua gak lagi mau memberikan pelajaran tentang hidup kepada anak-anak kita. Kita hanya memberikan hasilnya kepada mereka. Dan nanti setelah mereka menghadapi hidup yang memang tidak mudah, mereka terkejut, mereka terpelanting, mereka roboh karena fondasinya tidak dibangun dengan kuat. Ada tulisan bagus Bapak Ibu. If we don't teach our children who God is, someone else will teach them everything that He is not God. Kalau kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita tentang siapa Tuhan, orang lain akan mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak peduli, tidak usah dipikirkan. Itu cuman gambaran, itu cuman soal keyakinan hidup saja yang hanya melengkapi hidup. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Apa yang Anda dan saya hadapi hari ini akan berlipat kali ganda sukarnya ketika mereka seusia kita. Apakah kita siapkan mereka? Dunia nggak pernah tambah mudah Bapak Ibu, tidak pernah. Dunia bertambah sukar, bertambah sulit, bertambah bahaya. Kita bisa kuat karena kita punya masa lalu yang tangguh menghadapi hidup. Bagaimana anak-anak kita? Mereka harus dibekali bagaimana mengenal Allah itu di atas segala-galanya. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Satu nasihat yang sangat indah dari Raja Daud kepada Salomo. Daud mengerti bahwa yang harus dia wariskan kepada Salomo bukan hanya kerajaan yang besar, bukan hanya tentara yang kuat, bukan hanya sistem pemerintahan yang kokoh, tetapi ini Bapak Ibu, 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9.
Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Kenalah Allahnya Allahmu. Yang pertama maksudnya adalah Daud mau mengajarkan kepada Salomo tentang Allah. Yang kedua, Daud mau mengajarkan kepada Salomo tentang Allahnya, bukan Allah bangsa-bangsa lain. Daud dikerumuni dengan berbagai bangsa yang punya Allah ilah dengan segala macam pengertiannya. Tapi Allah Jehovah yang sudah mengangkat Daud menjadi pemimpin dan memberikan keamanan di kerajaannya, itulah yang diperkenalkan kepada Salomo. Dan kata kenalah itu artinya alamilah Allahnya ayahmu. Daud bukan hanya menceritakan secara intelektual. Daud menunjukkan kepada Salomo. Bapak Ibu, walau demikian, kita akhirnya mengerti bahwa kemudian Salomo masih terhanyut kepada godaan dari para istrinya yang punya berbagai macam ilah. Bayangkan Bapak Ibu, sedemikian Daud mengajarkan kepada Salomo, masih memberikan ruang untuk Salomo akhirnya menyeleweng. Apalagi kalau tidak ada pendidikan, pengenalan akan Allah, sungguh sangat mengerikan. Bagaimana kita belajar mengenal Allah di dalam keluarga? Kita mengenal Allah dalam keluarga melalui satu sarana yang banyak orang kenal sebagai mezbah keluarga. Sederhana sekali apa itu mezbah keluarga? Mezbah keluarga secara gampang sekali adalah tempat di mana orang tua dan anak berdoa, berkumpul bersama-sama. Bisa secara khusus, bisa ada waktu khusus, tetapi mulailah dengan yang paling sederhana, yaitu ketika duduk makan malam bersama-sama. Bapak Ibu, keluarga harus punya waktu bersama-sama. Kesibukan tidak boleh menjadi alasan untuk keluarga terpisah. Kesibukan tidak boleh membuat alasan anggota keluarga berjarak. Harus ada saat makan. Makan itu paling baik. Duduk makan bersama-sama. Dan ketika duduk makan bersama-sama, letakkan semua handphone, letakkan jauh-jauh. Tidak boleh ada makan sambil main game, makan sambil balas WA, makan sambil lihat YouTube. Karena itu saat yang mungkin satu-satunya untuk keluarga duduk bersama-sama. Dan di situ orang tua, papa, mama berdoa bersama dan mulai ceritakan tentang Tuhan. Kesaksian yang Anda terima tentang Tuhan yang pasti melimpah ruah harus diceritakan kepada anak-anak Anda. Disitulah mezbah keluarga dibangun. Kalau Anda mau melakukan lebih akan sangat baik. Jam-jam khusus dipanggil semua keluarga berdoa bersama-sama, itu luar biasa. Tapi setidak-tidaknya mulailah dengan makan. Entah makan malam, entah makan pagi. Kalau makan siang mungkin agak sulit karena Anda bekerja, anak-anak sekolah. Tapi makan malam, beritahukan makan malam di rumah, duduk sama-sama di meja makan. Dan kemudian di situ ada doa, ada cerita tentang Alkitab. Dan itulah sebetulnya mezbah keluarga mulai dibangun. Bapak Ibu, di mezbah keluarga setidaknya ada 5 fungsi yang bagus sekali. Yang pertama, di mezbah keluarga itulah tempat kehadiran Allah. Ketika keluarga kumpul bersama-sama, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau Allah hadir di tengah-tengah mereka, berkatnya juga hadir di tengah-tengah keluarga. Amin Bapak Ibu. Tempat kita berkumpul bersama-sama. Yang kedua, mezbah keluarga tempat yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Tempat yang ketiga, tempat untuk kita bersyukur. Ajarin anak-anak Anda bersyukur Bapak Ibu. Anak-anak
Keluarga akhir zaman isinya cuma minta, menuntut, minta, menuntut, minta, menuntut. Begitu dilarang, begitu marah, begitu berontak. Dan saya dengar banyak orang tua tidak berani melarang anak. Karena apa? Katanya takut kalau anaknya tertekan. Takut kalau anaknya minder. Takut kalau anaknya mengalami gangguan dalam kejiwaan. Bapak Ibu, kalau kita nggak melarang anak-anak kita justru harus takut. Takut mereka liar, takut mereka tak terkendali. Dan itu akan merugikan mereka sendiri. Suatu hari kita nggak akan sama-sama mereka lagi, Bapak Ibu. Mereka akan pindah luar kota, mungkin luar negeri. Mereka akan hidup sendiri. Dan kalau anak-anak itu tidak pernah mengerti larangan, saya percaya mereka akan masuk dalam kesulitan-kesulitan besar dalam hidup. Dunia akan menghajar mereka. Pemerintah akan menghajar mereka. Kenapa? Karena tidak mengerti ada larangan dalam hidup. Ayo ajarin mereka bersyukur kepada Tuhan. Walaupun yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan. Tapi yang mereka dapatkan jauh lebih banyak dari yang mereka inginkan. Yang keempat, mezbah tempat kita berdoa. Ajarin anak-anak kita mendoakan. Setidak-tidaknya mendoakan papa mama. Mendoakan kakak adik. Mendoakan Bapak Ibu. Supaya kita mengikis, kita menghancurkan roh egois. Yang hari ini sangat kuat di antara anak-anak. Saya sering tidak bisa mengerti Bapak Ibu di tempat umum, di kereta api, di tempat makan. Orang banyak berkumpul, anak main game keras yang gak karuan. Orang tuanya gak peduli, didiemin saja. Mengganggu orang-orang lain, mengganggu penumpang lain, enggak peduli. Tentu orang lain juga merasa gak enak. Ini mau diingatkan anak-anak, dilihat di situ ada orang tuanya diem saja. Kita jadi bingung, tapi kita terganggu. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang lepas tak terkendali. Karena roh egoistis yang menguasai mereka. Yang kelima, jangan pernah lupa ketika kita berdoa, berkat dan mujizat akan mengalir di keluarga kita. Semua dimulai dengan doa. A family altar will alter your family. Mezbah keluarga akan mengubah keluarga Anda. Menjadi keluarga ilahi, menjadi keluarga rohani, menjadi keluarga di mana iman mulai diwariskan. Saya tutup dengan sebuah tulisan ini Bapak Ibu. The most important job you have as a parent is training your children to be the disciples of Jesus. Tugas terpenting dari Anda sebagai orang tua adalah memuridkan anak-anak Anda untuk menjadi murid Yesus. Melatih anak-anak Anda untuk menjadi murid Yesus. Dan itu semua dimulai dari orang tua yang harus lebih dahulu menjadi murid Yesus. Orang tua yang mengenal Allah. Orang tua yang hidupnya dekat dengan Allah. Karena warisan yang diberikan oleh Lois kepada Eunike, kepada Timotius adalah iman yang dihidupi oleh mereka. Saya berdoa, apakah Anda merayakan hari raya Imlek? Apakah Anda juga ikut bersukacita di dalamnya? Tapi fokus tentang keluarga menjadi refleksi buat kita pada hari ini. Sehingga kita benar-benar menikmati miniatur sorga di bumi ini, di dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Semua kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Lagu lama Bapak Ibu. Lagu ketika Bapak Insinyur Niko dipakai Tuhan ya untuk menggelorakan pujian penyembahan. Lagu itu mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Saya ingin ajak kita nyanyi lagu ini sambil mengingat betapa baiknya Tuhan atas keluarga kita. Kalau saya lihat ada keluarga anak-anak Anda ada di dekat Anda.
Sambil nyanyi, pandangi anak-anakmu. Anak-anak itu berkat, orang berkat Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Suami, istri sambil nyanyi, coba lirik suamimu, istrimu. Dia berkat yang besar yang Tuhan berikan kepadamu. Semua karena Yesus mengasihi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari nyanyi sama-sama. Katakan kepada dia. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi Yesus, Yesus, nyanyi sama-sama. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berapa banyak saudara bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda? Bisa angkat tangan. Berapa banyak Anda sungguh bersyukur Tuhan itu baik dengan keluarga yang Tuhan berikan. Amin. Bisa lebih angkat tangan, bisa lebih angkat tangan. Wow, keluarga Betani, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga Betani, keluarga yang dicintai Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ayo jalankan keluarga Anda seperti yang Tuhan inginkan. Supaya yang baik akan menjadi lebih baik. Yang indah akan menjadi lebih indah. Yang suci akan menjadi lebih suci. Bapak Ibu, ayo saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Suami istri mungkin bisa gandeng tangan bersama. Kalau ada anak-anak, peluk mereka. Sambil nyanyi, sambil naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat istri yang terbaik. Terima kasih buat suami terbaik. Terima kasih buat anak-anak yang terbaik. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Yang percaya katakan amin. Nyanyi sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yes Lord, ku cinta kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu. Bapak Ibu, peluk anak-anakmu, doakan mereka, berkati mereka, supaya Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka. Biar anak-anak bertumbuh takut akan Tuhan, sehat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu, dan inilah saatnya bagi setiap kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan